Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ibu-ibu, sahabat muslimah, emak-emak tangguh yang luar biasa, apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, keluarga kita juga sehat, dan mudah-mudahan sampai detik ini kita masih tetap beristiqomah dan semangat untuk tetap mengkaji Islam, dan mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan sore ini membawa kebaikan untuk kita, membawa kebaikan untuk keluarga kita, dan membawa kebaikan untuk umat semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan ibu-ibu, sobat muslimah, emak-emak tangguh, rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini 3 Juli ya, 3 Juli 2020. Alhamdulillah kita sudah masuk pada episode ketiga dari kajian muslimah tangguh ya, yang insya Allah akan kita selenggarakan setiap Jumat sore bersama Ustadzah Dr. Hajah Faizah Roshidah, sarjana master kedokteran tropik. Nah, beliau ini yang pasti adalah seorang dokter, terus kemudian beliau sekaligus adalah seorang daiyah dan public speaker yang konsen ngomongin tentang perempuan, keluarga, dan generasi. Nah, hari ini topik kita kali ini adalah tentang keimanan ya, dokter. Hari ini kita ngobrol tentang keimanan. Apakah itu keimanan itu seperti apa? Kalau kita ketahui, Masya Allah, keimanan itu sering sekali gitu loh kita sebut-sebut dalam hidup kita. Nah, apakah diri itu sudah memiliki keimanan? Inilah yang nantinya akan kita bahas, dan memang topik ini senantiasa sangat penting sekali bagi hidup kita. Dan insya Allah, sobat muslimah, kalau kita mengikuti episode ini dengan istiqomah, dan karena ini adalah kajian series, insya Allah mudah-mudahan akan terbentuk sebuah pribadi yang insya Allah kehadirannya itu akan senantiasa dari hari ke hari itu menjadi lebih baik dengan Islam dan menjadi lebih baik di hadapan Allah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Untuk itu sobat muslimah, langsung saja ayo forum ini agar lebih barokah, kita mulai dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillah, amin Allahumma amin. Untuk itu langsung saja kepada Ustadzah Dr. Hajah Faizah Roshidah kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat ya ibu-ibu sore ini. Semoga yang hadir di Zoom meeting kita dan juga yang menyimak melalui live streaming di YouTube RF Channel, semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan diberkahi semua urusan kita semua. Amin. Ibu-ibu rahimakunallah, sore hari ini
kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, mendasar sekali, sangat menarik karena ini nanti akan menjadi rahasia dari bangunan kepribadian yang kita punya maupun rahasia dari bangunan sebuah peradaban. Saya mohon izin memakai Bu ya, share screen. Oh, saya belum di co-host ya. Baiklah, kalau begitu tidak bisa menggunakan share screen. Ibu sekalian, kalau kita sering mendengar bahwa akidah, iman itu adalah fondasi. Itu pasti sering kita dengar. Itu adalah dasar. Karena dia adalah fondasi. Sudah bisa sekarang? Oh, baik. Supaya lebih memudahkan. Saya share screen. Baik, sudah terlihat Ibu-ibu? Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang iman. Bagaimana kita bisa mendapatkan keimanan yang sahih, yang kuat, yang karena dia adalah sebuah fondasi, maka dia akan menjadi sebuah fondasi yang kuat untuk bangunan apapun di atasnya, semegah apapun, sebesar apapun untuk bisa melaksanakan tugasnya, maka fondasi ini adalah fondasi yang adekuat. Ibarat sebuah pohon, Ibu-ibu, sebenarnya apapun tampilan di atasnya yang kita lihat dari sebuah pohon, bagaimanakah bentuk batangnya, apakah dia bercabang-cabangkah, bagaimanakah dahannya, bagaimana bentuk daunnya, bagaimana bentuk bunganya, bagaimana bentuk buahnya, dia hidup pada musim apa, dan seterusnya, itu sangat ditentukan oleh benih apa yang ditanam. Ketika yang ditanam adalah benih pohon anggur, maka tampilannya adalah pohon anggur sampai buah anggur yang dihasilkan. Kalau yang ditanam adalah benih pohon kelapa, maka akan tumbuh pohon kelapa dan karakter sebuah pohon kelapa dan akan menghasilkan buah sebuah pohon kelapa. Demikian pula dengan sebenarnya ketika kita bicara tentang kepribadian, pohon kepribadian seorang. Jadi kita mau melihat orang per orang yang hari ini sambil kita juga mengevaluasi bangunan kepribadian kita masing-masing. Yang kita lihat dari seseorang itu adalah apa yang saya tuliskan di atas ini sebagai sesuatu yang nampak di permukaan tampilannya. Bahwa kita bisa mengatakan si A ini hidupnya dalam keterpurukan, si B ini hidupnya dalam kemuliaan, si C hidupnya dalam kondisi bangkit, tidak dalam keadaan hidup dalam kegelapan. Itu karena kita melihat bagaimana tampilan amal, tampilan perbuatan yang ditampakkan oleh si A, si B, si C tadi. Kita akan melihatnya dari bagaimana dia menjalani kehidupan sehari-hari. Apakah kemudian dia melakukan ibadah, apakah dia sholat, ataukah dia pergi ke gereja, ataukah dia ke wihara, bagaimana cara dia bergaulnya dia mengenal tidak halal haram dalam berzinahan, berzina boleh tidak dalam kamus dia, boleh tidak bergaul dengan bebas, boleh tidak melakukan swinger seks atau melakukan interaksi seksual dengan bertukar pasangan dengan pasangan sah yang lain misalkan. Bagaimana kemudian dia membangun keluarganya? Apa konsep yang kemudian dia terapkan dalam keluarganya? Siapa yang menjadi kepala keluarga? Apa kewajiban dan hak antara suami dan istri, orang tua dengan anak, anak kepada orang tua? Bagaimana kemudian ketika dia bermuamalah atau berinteraksi, apakah dia mengenal yang namanya halal haram? Apakah riba itu sesuatu yang baginya boleh diambil ataukah tidak? Bagaimanakah tampilan karakternya ya? Apakah dia seseorang yang tidak mudah putus asa ketika menjalani hidup ini? Apakah kemudian dia adalah orang yang mudah sombong kalau kemudian
dia mendapatkan keberhasilan karena dia merasa ini adalah benar-benar prestasi dia sendiri, ataukah kemudian dia di situ itu takut mati, ataukah dia senantiasa khawatir dengan rizkinya, itu adalah karakter yang kemudian akan kita saksikan pada orang yang akan berbeda-beda. Demikian pula bagaimana dia memilih makanan. Apakah dia akan memakan babi, ataukah dia mengenal meminum khamr, apakah dia mengenal halal haram dalam makanannya, bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana cara dia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat atau akhlak tertentu, maka semua tampilan yang kita lihat pada diri seseorang sebenarnya dipengaruhi oleh sesuatu yang lebih mendasar dari itu. Yang kemarin sudah kita bahas, itu sangat dipengaruhi oleh pemahaman apa yang dia punya tentang ini semua. Pemahaman apa yang kemudian dia miliki tentang pakaian, tentang makanan, bagaimana seharusnya dia berpakaian, bagaimana seharusnya dia makan. Yang pemahaman itu kemudian mengikat pola sikapnya, membentuk pola sikapnya. Pemahaman itu sendiri dipengaruhi dan dibentuk oleh satu pola pikir sendiri. Jadi dia akan memiliki pemahaman yang khas seperti yang dikenal oleh seorang muslim ketika dia menyandarkan proses berpikirnya dengan menggunakan informasi-informasi sakofah-sakofah yang dibangun dari akidah Islam. Istilah halal haram, ada riba, ada muamalah yang syar'i, itu hanya dikenal di dalam informasi yang dibangun dari akidah Islam. Pakaian yang menutup aurat, jilbab, khimar, itu juga istilah-istilah yang dikenal di dalam informasi yang dibangun dari akidah Islam. Ketika seseorang itu menggunakan informasi yang diberikan oleh akidah Islam tersebut, syariat Islam tersebut, ketika dia gunakan mengikat kecenderungan dia tentang halal haramnya sebuah makanan, wajib tidaknya sebuah makanan, maka pada saat itu dikatakan dia sudah memiliki pola sikap Islami. Nah, ternyata kita tahu, oh ternyata pola pikir dan pola sikap dia tadi sangat dipengaruhi oleh akidah apa, pemahaman apa yang dia punya tentang sesuatu yang lebih mendasar. Lebih mendasar dari memahami pakaian, makanan, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia membangun keluarga, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia kemudian beribadah. Lebih dasar dari ini, itu apa? Adalah pemahaman yang dia punya tentang siapa saya, dari manakah saya, dari manakah kehidupan ini, untuk apakah saya hidup. Setelah ini kemudian ketika kita menyaksikan manusia tidak ada yang hidup selamanya, kemanakah manusia termasuk saya setelah ini, setelah mati. Itulah yang kemudian pemahaman yang mendasar, inilah yang sebenarnya kita kenal dengan akidah. Orang yang memiliki keyakinan kalau dirinya, bumi, alam semesta, kehidupan ini diciptakan oleh Allah dengan satu misi penciptaan untuk menjalani hidup sesuai dengan aturan dari Allah. Lalu nanti ketika dia sudah mati, dia akan kembali kepada sang penciptanya untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah dia jalankan di kehidupan dunia ini, maka dia berarti memiliki keimanan Islam atau akidah Islam. Sementara kalau kemudian orang yang tidak meyakini bahwa ada Allah sebagai pencipta, tidak meyakini ada akhirat setelah kehidupan, berarti dia tidak memiliki akidah Islam ini dan akan memberikan tampilan yang berbeda pada pohon kepribadiannya. Dan ini sebenarnya berlaku juga ternyata kalau kita cermati dalam pohon peradaban kehidupan. Kita akan bisa melihat sebenarnya yang sedang kita jalani di tengah kehidupan kita ini peradaban apa? Kita bisa lihat dari bagaimana ekonominya diatur, bagaimana pendidikan itu sedang diatur, apakah di dalam sistem hukumnya itu kemudian dikenal prinsip-prinsip keadilan sebagaimana diajarkan oleh Islam, di dalam sistem sosialnya, bagaimana kemudian sistem pergaulan di tengah masyarakat itu diatur, ada nggak dikenal di situ hukum menutup aurat, menundukkan pandangan,
tidak boleh berkholwat. Nah, ini ada kekhasan. Kalau kemudian berbeda pemahaman yang dimiliki terkait dengan kehidupan, asal-usul manusia untuk apa mereka hidup, kemudian setelah ini mau kemana, maka warnanya akan berbeda. Bagi orang yang tidak meyakini ada pencipta, dia meyakini kalau semua materi ini, termasuk dirinya, termasuk pohon, termasuk hewan, termasuk gunung, termasuk planet-planet itu ada dengan sendirinya, tidak ada penciptanya, dan nanti akan berubah menjadi materi yang lain pula seperti orang komunis begitu ya. Maka dia tidak akan mengenal halal ke haram dalam kehidupan ini. Mungkin kemudian karena dia tidak mengenal halal haram, maka dia akan atur pergaulan ya sebagaimana maunya. Bagaimana mengatur ekonomi juga akan sebagaimana maunya. Dan seterusnya akan berbeda dengan tampilan ketika orang itu meyakini ada Allah di sana sebagai pencipta, ada malaikat, ada Al-Quran yang diturunkan untuk menuntun kita, akan berbeda tampilannya. Demikian pula juga akan berbeda dengan orang yang meyakini ada Tuhan, tapi Tuhan itu kemudian hanya dia pahami sebagai pencipta saja. Tapi setelah dia menciptakan kehidupan itu dipahami seperti sebuah hadiah. Hadiah itu ya terserah kepada siapa yang dikasih. Dia mau berikan lagi ke orang lain, mau dia patahkan, mau dia rusak, mau dia jual, terserah. Artinya dia mengakui ada kehidupan sebelum dunia ini, adanya pencipta, tapi ternyata dia tidak melihat ada korelasi, ada interaksi antara keberadaan pencipta itu dengan bagaimana dia menjalani kehidupan ini, dan dia juga tidak melihat bahwa ada interaksi lagi dengan kehidupan setelahnya. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa ternyata memang benar layaknya akar sebuah pohon tidak hanya membangun bangunan profil pribadi seseorang, ternyata akidah atau keimanan yang dimiliki oleh seseorang itu juga akan mempengaruhi bangunan sebuah peradaban di dalam kehidupan kita. Kalau kemudian nanti itu akarnya benar, dia menjawab, dia memiliki pemahaman yang benar, bisa kita pastikan peradaban ini akan menjadi peradaban yang benar. Kalau jawabannya itu benar, misalkan ya, apakah dari manakah alam semesta ini, dunia ini, untuk apakah manusia hidup? Kalau dia belum bisa menjawab untuk apakah manusia hidup, atau dia menjawab untuk apa manusia hidup itu kemudian dipreteli, bagaimana kalau begitu dia mau mengatur ekonominya, bagaimanakah dia mau mengatur budayanya, bagaimanakah kemudian dia mau mengatur politiknya, apakah politik itu digunakan sebagai jalan memperkaya individu, ataukah untuk mengurusi rakyat, apakah di sana dikenal yang namanya penguasa merupakan pemelihara urusan rakyat, ataukah dia sekedar fasilitator yang mempertemukan antara rakyat dengan penyedia swasta yang menyediakan jasanya. Itu dipengaruhi oleh akidah apa, keimanan apa, bagaimana seseorang itu memandang dan memahami asal-usul dirinya dan kehidupan ini, untuk apa ini semua diciptakan, dan setelah ini apakah kemudian ada pertanggungjawaban kepada sang pencipta tadi ataukah tidak. Karena itu sebenarnya akidah itulah, jadi kalau kita cermati apa yang dimaksud dengan akidah atau iman, apakah sama? Akidah atau iman itu sebenarnya dua istilah merujuk hal yang sama. Kalau pakai pendekatan dalil Al-Quran maupun hadis tidak dikenal istilah akidah, dikenalnya dengan istilah iman. Tetapi akidah itu digunakan oleh ulama usuluddin untuk menjelaskan bahwa Islam itu terdiri dari bangunan. Fondasinya adalah akidah, lalu di atasnya, bangunan di atasnya itu adalah syariah. Ketika kita bicara bagaimana kita mengatur perekonomian kita, maka di sana ada pengaturan syariah dalam bidang ekonomi. Ketika kita bicara bagaimana pergaulan ini mau diatur, sistem sosial kemasyarakatan itu akan diatur, maka di sana sebenarnya kita sedang bicara syariah tentang hal tersebut dan seterusnya. Nah, maka kalau kemudian kita cermati, akidah maupun iman ini sebenarnya satu pemikiran yang sangat mendasar karena dia berbicara dan menjawab 3 pertanyaan mendasar. Tidak ada pertanyaan lebih mendasar dari ini.
Kalau ibu-ibu bertanya tentang apakah saya boleh memukul anak saya ketika ndablek, ketika dia masih berusia 4 tahun? Itu adalah pertanyaan cabang. Pasti ada yang lebih dasar dari itu. Tentang untuk apa kemudian ibu memukul? Ibu dengan anak tadi ada hubungan apa? Ibu dan anak tadi sebenarnya berasal dari siapa? Untuk apa kemudian hidup hari ini? Setelah ini mau kemana? Nah, pasti ada pertanyaan yang lebih mendasar dan pertanyaan mendasar itu akan terujungkan kepada 3 pertanyaan ini. Dari mana manusia, alam semesta dan kehidupan ini berasal? Untuk apa ini semua hidup? Kemana kita setelah mati? Jawaban dari 3 pertanyaan inilah yang kita kenal dengan akidah atau iman. Secara terminologi, secara takrif gitu ya, kita mengenal salah satu definisi iman adalah tasdiqul jazim mutabi lil waqi an dalilin. Tasdik itu pembenaran. Jazm itu pasti. 100% enggak boleh ada keraguan. Jadi keyakinannya bersifat pasti 100%. Mutabi lil waqi. Artinya yang diyakini itu memang faktanya. Memang faktanya seperti itu. Dan bagaimana dia bisa mendapatkan keyakinan yang sifatnya pasti itu karena dia melakukan proses pembuktian menggunakan dalil. Dari definisi ini kita bisa mendapati bahwa iman itu membutuhkan sebuah keaktifan karena bentuknya tasdik, ada ikrar di situ, ada pengakuan. Jadi dia tidak bisa ditransfer atau diwariskan. Tapi seseorang itu kalau mau dia itu beriman, iman kepada Allah sebagai pencipta alam semesta ini, dia sendiri yang mengakui. Bukan orang tuanya yang membuktikan, lalu dia yang yakin, lalu otomatis anaknya ikut yakin. Tidak bisa. Kalau ingin anaknya kemudian memiliki iman yang sama dengan orang tuanya, akidah yang sama, berarti proses yang harus dia jalani atau sang anak jalani sama dengan ketika orang tuanya tadi mendapatkan keimanan. Di situ ada takrir, ada ikrar, ada sebuah pengakuan, persaksian, yang pembenaran, yang itu sifatnya pasti 100%, yakin, nggak ada keraguan sedikit pun, betul memang ada Allah. Betul memang Allah yang menciptakan. Betul Allah itu yang menghidupkan kita. Bahwa Allah yang Al-Khaliq itu nggak mungkin kalau nggak ngerti caranya ngatur kita. Itu yakin 100%. Dan memang faktanya begitu. Jadi kalau misalkan kemudian, nanti akan kita tunjukkan bagaimana kita membuktikannya. Jadi kalau misalkan kemudian kita pernah mendengar ada nenek-nenek yang mengatakan, ada sekarang ini trennya sekelompok orang, dia mengatakan yakin dengan akhirat, padahal belum pernah ada orang yang kembali dari akhirat itu setelah mati. Gitu misalkan Bu ya. Maka ketika nanti kita sudah berhasil membuktikan akhirat itu ada, itu merupakan faktanya, kita meyakininya 100% karena kita telah melakukan pembuktian, maka memang itu faktanya. Artinya kalau ada orang yang tidak percaya, meskipun kemudian belum pernah ada orang yang habis dari akhirat kemudian balik lagi ke dunia, gitu ya. Kita nggak menggunakan pembuktian melalui itu. Nanti ada yang saya tunjukkan di belakang. Tetapi seandainya kemudian ada orang yang tidak meyakini fakta tersebut karena mengira itu adalah ide, khayalan dari orang-orang yang menghayalkan tentang adanya akhirat, maka dia nanti akan kecilik. Karena akidah atau iman ini itu realitas, faktanya memang begitu. Nah, lalu bagaimana kemudian caranya kita sampai pada keyakinan tadi? Tadi kan harus ada proses pembuktian. Kalau ibu-ibu belajar dari tukang sulap, ketika dia mau memastikan, ketika dia mau meyakinkan penontonnya, saya berhasil memunculkan singa di dalam sebuah kandang yang mulanya kosong. Itu kan dia akan ajak si penonton itu untuk memeriksa kandang supaya dipastikan benar-benar tidak ada. Itu namanya proses pembuktian. Dia tidak meyakinkan, maka dia harus membuktikan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ketahuilah bahwa kewajiban pertama bagi seorang mukallaf, seseorang yang sudah terbebani hukum, berarti dia sudah akil balik, orang yang yakin kepada Allah, kemudian meyakini bahwa dia adalah seorang muslim, begitu ya. Kewajiban pertamanya adalah dia harus berpikir.
Nah, ternyata aktivitas berpikir ini adalah jalan untuk melakukan proses pembuktian, mencari dalil. Dalil itu kalau bahasa Indonesianya bukti. Dalil atau bukti untuk bisa ma'rifat kepada Allah, melakukan pengenalan kepada Allah. Dan aktivitas berpikir itu sendiri, akal manusia itu sendiri, itu tidak hanya mampu memikirkan dan membuktikan sesuatu yang hanya nampak di hadapannya, langsung terpegang oleh indranya, tercium penciumannya, teraba oleh tangannya atau terlihat oleh matanya, hanya itu saja yang bisa dia buktikan? Tidak. Tapi dia bisa membuktikan sesuatu di luar jangkauannya, indranya belum pernah mendengar secara langsung, kalau, ini kalaunya ini Ibu harus dicermati, kalau ada sesuatu yang bisa menjadi petunjuk atasnya. Seorang badui saja, ini badui ini adalah memburu di tanah Arab yang biasanya nomaden, biasanya diidentikan dengan kurang terpelajar begitu. Tapi ketika kemudian dia ditanya, dengan apa engkau akan mengenal Tuhanmu? Dia menjawab, tahi onta pasti menunjukkan adanya onta. Bekas tapak kaki menunjukkan ada orang yang berjalan. Ini cerdas sekali, jawaban cerdas sekali. Dia tidak harus ketemu sama ontanya. Tapi begitu dia lihat ada kotoran onta di situ, dia pasti bisa memastikan pasti ada onta tadi. Ada tapak kaki, pasti ada orang di sini. Ada tapak kaki yang berbeda. Oh ya, ada ayam yang lewat sini. Ada petunjuk yang bisa dijadikan sebagai batu lompatan memahami sesuatu yang tidak dia jangkau secara langsung. Maka, ibu-ibu sekalian, kalau kemudian kita mau membuktikan benarkah ada Allah, apakah kemudian benar di balik alam semesta, kehidupan manusia ini semua itu ada yang menciptakan, ada Allah. Cara membuktikan keberadaan Allah itu tidak harus kita melihat Allah. Tidak harus kita ketemu langsung dengan Allah. Tidak harus kemudian dengan mata kita sendiri kita menyaksikan zat Allah. Tapi cukup dengan mengamati apa saja yang ada di langit dan bumi, di antara keduanya. Bahkan mengamati apa yang pada diri kita. Mengamati apa yang ada pada binatang-binatang melata yang bertebaran di muka bumi. Maka semua itu menunjukkan bahwa pasti ada Allah. Ada sang pencipta, Al-Khaliq. Dan ketika misalkan dia menciptakan, setelah dia menciptakan tata surya, planet-planet, dia tidak biarkan matahari ini, bumi, planet-planet yang lain itu terus tabrakan karpe dewe gitu, karena tidak diatur oleh dia. Tidak mungkin. Ketika kemudian Allah menciptakan hewan-hewan begitu ya, kemudian tidak dia biarkan supaya kemudian hewan ini hidup dengan sendirinya, tapi dia akan mengatur hewan-hewan ini dengan sebuah keteraturan tertentu. Kita mengenai namanya jaring-jaring makan, maka dia akan mengatur siapa memakan siapa, apa makanan hewan apa makanannya apa, itu diatur. Dan itu bukan maunya hewan itu, dia tunduk. Kalau seandainya dia mau nggak tunduk begitu, nggak bisa. Maka kalau kemudian kita lihat, kalau ada orang, ini logika gampang sekali. Kalau ada orang ketika melihat bola voli, bola sepak, kelereng, itu dia meyakini pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tapi ketika kemudian dia menerangkan alam semesta ini dari mana, dia katakan ini proses kebetulan saja, maka perlu dipertanyakan kesohihan akalnya, kewarasan akalnya. Kok bisa dia meyakini kelereng itu ada yang menciptakan, pasti ada yang menciptakan. Tapi bumi serumit ini, dia kemudian mengatakan itu ada dengan sendirinya. Bagaimana ketika dia itu meyakini bahwa ini pasti ada yang bikin ini. Mainan-mainan anak, miniatur hewan-hewan ini ada yang bikin. Tapi ketika kemudian dia ditanya tentang keberadaan makhluk-makhluk hewan-hewan di alam liar, dia mengatakan itu ada dengan sendirinya, perubahan dari materi ke materi yang lain. Maka pada saat itu ini jelas menunjukkan kebatilan dari apa yang dipahami atau diyakini oleh orang-orang komunis. Itu yang pertama. Jadi kita membuktikan keberadaan Allah itu cukup. Sampai kita itu sudah akan teryakinkan, tidak mungkin tidak ada Al-Khaliq itu.
Pasti ada pencipta itu. Dan sang pencipta itu tidak mungkin terus ngecolno begitu saja. Nggak mengatur kemudian makhluk-makhluk gini tadi. Pasti dia akan mengaturnya. Maka kalau kemudian kita pahami dari sini, kita mengerti kalau cukup hanya dengan mengamati ini, kita bisa sampai pada tataran yakin 100% bahwa Allah itu ada, Allah Al-Khaliq dan dia Al-Mudabbir, Maha pengatur atas segala sesuatu. Kemudian yang berikutnya, nah kita kan kemudian disuruh membuktikan. Iman tadi kan ada iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada Al-Qur'an, iman pada Rasul. Kita masuk kepada pembuktian yang kedua. Singkat saja Ibu, karena kurang 1 menit ya. Bagaimana kita meyakini bahwa memang kemudian Allah yang Al-Khaliq Al-Mudabbir tadi yang menciptakan kita itu, kemudian pengaturannya itu kalau kehidupan manusia itu diturunkan dalam bentuk Al-Quran, disampaikan kepada kita. Betulkah Al-Quran itu adalah dari Allah? Apa bukan buatan orang Arab? Kan bahasanya Arab. Apa bukan buatan Muhammad? Kan Muhammad yang bawa. Atau memang betul itu wahyu dari Allah? Maka kalau kemudian kita satu persatu melihat kemungkinan bahwa itu dibuat oleh orang Arab, kita bahkan mendapati di dalam Al-Quran itu sendiri ada banyak tantangan, ada banyak tantangan kepada orang-orang Arab agar membuat satu ayat, satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Kan aneh kalau kemudian mereka yang bikin, jelas-jelas mereka yang bikin kok kemudian menantang-nantang diri mereka sendiri. Seperti pada surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Di situ Allah berkata, kalau kamu masih ragu terhadap Al-Qur'an ini, coba datangkan satu ayat saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Kamu ajak, kamu minta tolong semua sembahan-sembahanmu, siapapun kamu penolong siapa, ajak, minta tolong. Maka jika kamu tidak mampu dan Allah kemudian beri sebuah kabar, kamu pasti nggak mampu. Maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi nggak mungkin. Apalagi memang kemudian karakter Al-Quran itu berbeda dengan berbahasanya orang Arab. Itu bahasan tersendiri. Tidak kita bahas hari ini. Kemudian kemungkinan dari Muhammad. Kalau Muhammad itu kita pahami dia bagian dari orang Arab, sebenarnya ya sudah terbukti bukan dari orang Arab. Apalagi kemudian kalau kita menggunakan ilmu tentang ijazul Quran, kita mengenal gaya bahasa Al-Quran itu jauh sekali dengan bahasa hadis. Hadis dan Al-Quran itu sama-sama wahyu. Tapi kalau Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah, kalau hadis maknanya dari Allah, lafadznya adalah dari Rasulullah. Dan itu berbeda sekali. Ini bahasan tersendiri nanti. Jadi kalau memang kemudian dari Muhammad, tidak mungkin juga. Yang masuk akal dan memang kemungkinan satu-satunya adalah bahwa dia berasal dari wahyu Allah. Maka kalau kemudian sudah kita buktikan, dia betul-betul berasal dari Allah. Namanya dari Al-Khaliq, yang dia pasti maha benarnya. Isinya semua mau dibuka dari halaman pertama sampai akhir pasti benar. Termasuk kalau kemudian di dalamnya itu ada penjelasan, ada kabar tentang apa saja. Termasuk hal-hal yang di luar jangkauan kita. Apakah dia bicara tentang malaikat, dia menceritakan tentang hari kiamat, dia menceritakan tentang surga neraka, dia menceritakan tentang kenikmatan dan siksaan di dalam neraka, kenikmatan di surga. Maka itu semua kita sudah pastikan yakin 100% ada. Begitu. Nah, sementara ketika kita sudah berhasil membuktikan bahwa Al-Quran berasal dari Allah, maka pembawanya pasti utusan Allah. Saya kira mungkin itu dulu Ibu-Ibu sebagai pengantar diskusi kita sore hari ini. Kami kembalikan kepada Bu Aini. Semoga yang cepat tadi bisa tertangkap pesannya. Iya. Alhamdulillah, sobat muslimah semua, hal yang sangat fundamental, hal yang sangat mendasar banget. Tadi kalau diidentikan Ustazah, diidentikan Bu Dokter, karena beliau dokter jadi sangat ilmiah sekali ya materinya tadi. Diibaratkan akar, jadi akidah itu Masya Allah diibaratkan akar dan sangat fundamental sekali. Nah, monggo
pembahasan yang sangat penting ini terkait dengan keimanan. Barangkali ibu-ibu ada pertanyaan, silakan langsung diketik di room chat, ya ibu-ibu. Tapi sambil menunggu ibu-ibu bertanya, Ustazah, tadi dikatakan bahwa kalau dihubungkan dengan materi kemarin di slide yang awal, tadi Ustazah itu masih menyinggung ya, ternyata ada hubungannya dengan materi kemarin, nyinggung tentang kepribadian tadi, bahwa ternyata kepribadian itu intinya pondasinya itu adalah akidah yang kita bahas pada sore kali ini. Bagi ibu-ibu yang menyimak pasti akan nyambung gitu ya. Nah, pertanyaan saya sambil menunggu ibu-ibu yang lain, gimana ya Ustazah agar kita itu punya kepribadian yang kokoh, terus kemudian memiliki akidah yang kokoh, akarnya menghunjam gitu ya, badai topan menghadang itu dia itu tetap eksis sebagai seorang muslim, sebagai seseorang yang berkepribadian Islam. Gimana Ustazah caranya agar iman kita itu full power di zaman yang insya Allah gendeng ini? Saya pikir ini zaman yang Masya Allah godaannya itu sangat besar banget gitu ya dari segala sisi. Gimana caranya agar kita itu memiliki keimanan yang kokoh sehingga kita tuh pengennya keimanan kita itu kita bawa sampai mati, sampai kita itu dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Monggo Ustazah, barangkali untuk biar ibu-ibu nanti bertanya. Monggo. Ya, baik Bu Aini. Kebetulan ada pertanyaan juga dari Bu Oti Wahyuni gitu ya. Akidah dianggap sebagai akar. Bagaimana mengkondisikan akar agar bisa kuat? Sama ya Bu Aini ya. Nyambung. Jadi ya, kalau betul. Akidah tadi supaya dia itu kuat, tadi sudah saya sampaikan, akidah itu atau keimanan kita itu harus merupakan sebuah pengakuan yang muncul dari kesadaran dan proses pembuktian. Orang kalau sudah membuktikan, maka dia akan yakin. Nah, iman itu kan bicara keyakinan. Kalau dia tidak melakukan pembuktian itu sendiri, tidak melakukan sebuah proses berpikir, mencari tahu, berusaha membuktikan, mencari dalil-dalil, mencari bukti-bukti, maka dia mungkin akan menerima, tapi tidak dengan sebuah keyakinan. Kayak tadi itu saya tadi ambil contoh seorang pesulap, ketika dia meyakinkan penontonnya, itu kan dia akan ajak, prosesnya itu kan membuktikan, dia akan mengajak penontonnya, coba naik, lihat, apakah ada tali-tali yang menggantung, yang menghubungkan dengan tempat lain manapun, adakah lubang-lubang, kan begitu kan ya, adakah terhubung si kandang hewan ini dengan ruang rahasia dan seterusnya, itu supaya apa? Proses itu apa sebenarnya? Itu adalah sebuah proses mengajak penonton untuk membuktikan, sehingga ketika kemudian di akhirnya berhasil memunculkan singa di dalam kandang yang mulanya kosong, si penonton itu kemudian yakin karena dia merasa sudah membuktikan. Nah, padahal itu nanti kan sebenarnya bisa jadi proses yang hendak dia buktikan tadi, kalau terkait dengan sulap itu ada fakta-fakta yang tidak terungkap, yang tidak terjangkau, tidak diketahui oleh indranya saat itu mungkin ya. Kan kita bisa lihat itu di tayangan yang membuka tabir rahasia di balik sulap, ternyata kan ketemu itu fakta-fakta yang lain. Tapi kalau kemudian kita mau membuktikan keberadaan Allah ada atau tidak, itu memang benar-benar ada Allah yang kemudian dia menciptakan alam semesta ini, kehidupan ini, manusia termasuk saya, apa itu cuman ide saja? Itu cuman bikinannya ustadz saja, karangannya ustadz saja yang dia mau nyari uang gitu. Apa memang benar nanti setelah kehidupan ini ada akhirat? Apa itu bukan khayalannya orang-orang itu saja? Nggak pernah ada yang kembali dari akhirat. Nah, kita bicara iman ini kan sebenarnya awalnya adalah berangkat dari tes. Saya kira saya terputus, mohon maaf. Jadi, apakah kita membuktikan apapun item di dalam akidah yang kita yakini, iman kepada
sebelum iman kepada Al-Quran itu benar-benar kalam Allah, sebelum kita iman kepada Muhammad itu memang utusan Allah, sebelum kita iman memang ada hari kiamat, memang ada malaikat, memang ada surga, ada neraka, dan informasi terkait dengan hal tersebut, maka itu ujung pertamanya adalah kita yakin bahwa ada Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta yang menjadi awal dari keberadaan ini semua. Kalau alam semesta, kehidupan manusia kita ini ada awalnya, ada akhirnya. Tapi pencipta segala sesuatu ini tidak boleh ada awalnya, artinya berarti dia tidak boleh nunggu dilahirkan. Dan dia tidak boleh ada akhirnya, artinya dia tidak boleh mati. Kalau manusia, makhluk yang diciptakannya ini untuk bisa hidup, dia butuh pada makhluk lain, dia butuh harus makan, dia butuh bantuan orang lain, dia butuh oksigen, dia butuh tanaman, dia butuh hewan. Maka sang pencipta alam semesta ini nggak boleh punya karakter yang sama seperti makhluknya. Dia nggak boleh butuh pada sesuatu yang lain. Dia harus mandiri. Dia tidak butuh kepada apapun. Karena dia itu awal dari segala sesuatu. Jadi dari sini kunci pertama adalah proses pembuktian. Pembuktiannya bagaimana? Kalau hal-hal itu dalam jangkauan akal kita secara langsung, maka kita menggunakan dalil akli, dalil akal. Maksudnya akal kemarin apa? Kita sudah pernah bahas. Akal, proses berpikir, itu adalah sebuah proses yang melibatkan 4 komponen. Kita membuktikan, kita memikirkan ada fakta tertentu, ditangkap oleh indera kita disampaikan ke pusat susunan saraf pusat kita, yaitu otak, dan kemudian di sana ada informasi yang kita gunakan memahami fakta tersebut. Nah, kalau zat Allah mau kita buktikan, saya kan nggak bisa lihat, berarti kita tidak membuktikannya langsung menggunakan indera kita, tapi kita membuktikannya melalui perantaraan sesuatu yang lain yang bisa dalam jangkauan akal kita. Apa? Dalam ini tadi saya sudah sampaikan, kalau untuk membuktikan keberadaan Allah dan bagaimana sifat-sifat Allah, cukup hanya dengan mengamati, memikirkan, mengambil pelajaran, menganalisa dari makhluk-makhluk ciptaannya yang tersebar di bumi ini. Kita mau pilih apa? Mau memastikan melihat diri kita. Bagaimana kok jantung itu karakternya seperti itu. Itu bukan kita loh yang menentukan. Bukan tetangga kita loh yang mengendalikan. Bukan bapak ibu kita loh. Tapi kok dia kok nurut harus berdetak terus nggak mau berhenti. Kemudian dia tuh punya karakter seperti ini. Ada keteraturan yang banyak sekali. Kalau saya bisa jelaskan sebenarnya bisa saja, tapi bukan di situ. Intinya adalah rumit dan itu nggak mungkin kalau kemudian merupakan sebuah kebetulan. Lawang orang itu loh melihat tadi saya contohkan ada bola sepak saja, bola voli saja, dia itu bisa yakin nggak mungkin dia ada dengan sendirinya si bola voli itu. Nggak mungkin si bola voli itu menciptakan dirinya sendiri. Nggak mungkin itu kemudian dari ada tiba-tiba celing berubah sendiri gitu ya. Dari karet atau dari plastik tiba-tiba berubah sendiri. Karena perubahan materi tiba-tiba berubah jadi bola voli. Ada yang membentuknya. Ada yang merubah materinya. Ada proses yang dilakukan kan begitu. Nah ini kok kemudian memahami bumi yang kayak begini rumitnya, alam semesta yang begini rumitnya, dikatakan itu satu kebetulan, itu sebuah proses alam saja, fenomena alam, itu pasti berarti ada yang nggak betul pada proses berpikirnya. Dia pasti tidak jujur dengan proses berpikirnya. Jadi itu jawabannya. Mau memiliki akidah yang kuat, maka jangan mendapatkannya hanya melalui taklid atau ikut-ikutan. Karena iman itu harus ikror. Tadi ada tasdik. Kita membenarkan.
kita melakukan pengakuan. Pengakuan itu sifatnya aktif, kita yang melakukan. Supaya bisa yakin 100% kita melakukan pembuktian. Termasuk ketika kita menginginkan anak-anak kita memiliki akidah yang kuat, maka proses supaya dia mengimani dan meyakini memang ada Allah sebagai penciptanya, kita tunjukkan prosesnya. Kita ajak dia mengamati bintang, kita ajak mengamati apa yang ada pada dirinya, sama-sama rambut kepala, alis, bulu mata, jenggot. Kok ada yang bisa tumbuh, ada yang nggak bisa tumbuh terus. Ada yang panjang terus, tapi ada yang enggak. Kan alis itu enggak, dia tumbuh kalau dicukur gitu misalkan, dia akan tumbuh. Tapi pada satu titik tertentu berhenti. Bulu mata juga gitu, dipotong dia bisa tumbuh lagi. Tapi pada satu titik tertentu dia nggak tumbuh terus kayak rambut. Padahal yang mengendalikan siapa? Apa sih anak kita sendiri? Apa ibunya? Bunda. Siapa ya? Diajak mikir. Gitu. Jadi itu prosesnya nggak boleh taklid, nggak boleh itu warisan. Jadi kalau selama ini, oh saya Muslim, saya akhirnya mau menjadi orang Islam, meyakini Allah itu sebagai Tuhan saya, itu nggak pernah saya mikir, nggak pernah saya pada tataran yakin, pokoknya mengalir saja. Karena orang tua saya Muslim, sejak saya lahir, saya tahunya mereka Islam, saya otomatis Islam. Nggak boleh. Begitu sudah mukallaf, tadi Imam Syafi'i mengatakan kewajiban pertama seorang mukallaf adalah melakukan ma'rifatullah, melakukan aktivitas berpikir supaya dia bisa sampai pada mengenal Tuhannya. Itu Bu Aini. Baik Ustazah. Jadi memang keimanan itu ternyata harus diperjuangkan gitu ya. Buktinya memang kalau kita lihat keimanan itu nggak gratis, terus nggak tiba-tiba ada, meskipun kita sudah bersyahadat, meskipun kita sudah diadani orang tua kita di telinga kanan, terus diikomati telinga kiri gitu ya, nggak secara otomatis iman itu ternyata ada ya Ustazah. Kan tadi Ustazah bilang ada buktinya gitu, ada seorang nenek-nenek gitu ya yang dia itu Muslim, tapi kok aku lo nggak pernah lihat surga, kok kamu percaya? Gitu kan? Iya, ada yang seperti itu. Atau ada juga yang dia Muslim, sholat sih iya, tapi kemudian dalam beraktivitas sehari-hari masih berkubang maksiat, nggak pakai kerudung, keluar, terus masih banyak sekali aktivitas-aktivitas yang ternyata jauh dari syariat Islam. Nah, ini salahnya di mana ya? Berarti dia tuh nggak berusaha gitu ya, nggak punya kemampuan mengerahkan full untuk keimanan ini, Ustazah. Seperti apa? Iya. Yang pertama, dia belum menempuh jalan menuju iman yang sahih. Dia belum melakukan proses berpikir dan pembuktian untuk sampai pada tataran yakin kepada hal-hal yang harusnya dia yakini pada rukun iman itu. Tadi mungkin saya tekankan lagi, untuk hal-hal yang itu di luar jangkauan akal kita secara langsung, indera kita secara langsung, kita bisa meyakininya melalui sebuah proses pembuktian sesuatu yang kita bisa jangkau. Contohnya tadi itu yang logika salah dari nenek-nenek tersebut tadi, yang dia kok bisa yakin ada hal akhirat, nggak pernah ada orang yang kembali dari setelah mati, misalnya begitu. Ini nggak usah dicari Bu ya siapa itu. Ya. Kenapa saya jadikan contoh, karena bukan sembarang nenek ini. Jadi memang perlu dikoreksi ketika kalimat itu disampaikan, khawatir kemudian orang yang mengidolakan beliau ini kemudian, oh iya berarti akhirat itu enggak ada ya, enggak pernah ada orang kembali dari akhirat, kok kita yakin? Bukan, logika beliau yang salah, pemikiran beliau yang proses berpikirnya yang tidak sempurna dilakukan. Kita meyakini adanya hal-hal gaib, surga, neraka, hari kiamat, apa saja adab-adab di neraka, apa saja kenikmatan-kenikmatan di surga, malaikat. Maka itu semua kita yakini karena dia dikabarkan oleh Al-Quran. Sehingga proses yang kemudian kita lakukan untuk membuktikan adalah, benarkah Al-Quran itu benar, informasinya terjamin kebenarannya? Kalau itu ciptaan manusia, bisa salah, bisa betul. Tapi kalau kemudian dia itu kita buktikan berasal dari zat yang maha benar, yang nggak mungkin salah dan nggak boleh salah, yaitu Al-Khaliq, yaitu Tuhan, yaitu pencipta kita, maka setelah kita buktikan benar dia itu berasal dari Allah,
maka nggak usah pakai dibuktikan satu persatu. Oh, sudah kita buktikan Al-Quran itu berasal dari Allah, bukan bikinan Muhammad, bukan bikinan orang Arab. Ini kalau mau dibuktikan secara detail, begitu Ibu, ada kajiannya tersendiri tentang kemujizatan Al-Quran, tentang gaya bahasa Al-Quran, bedanya dengan gaya bahasa hadis. Itu ada ilmunya tersendiri. Tapi kalau menggunakan logika yang tadi saya sampaikan, tidak mungkin dibuat oleh orang Arab, kaum Arab. Orang Arab sendiri loh, berusaha bikin dan menjawab tantangan di dalam Al-Quran itu. Kalau dia yang bikin Al-Quran, ngapain dia menantang dirinya sendiri? Sudah begitu, dia sudah pernah berusaha membuat satu ayat atau satu surat semisal dengan Quran, tidak pernah berhasil. Sementara tidak mungkin dibuat oleh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bagian dari orang Arab. Dan gaya bahasa antara hadis dan Quran itu berbeda. Nah, jadi kita meyakini kiamat itu yakin memang benar-benar ada. Justru kalau kita tidak yakin, kita nanti yang kecelek. Kita kira tidak ada kiamat itu, tidak ada akhirat. Karena tidak pernah ada yang kembali. Ternyata besok, loh ternyata ada. Gitu, karena faktanya memang ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kesalahannya adalah hari ini kenapa kita kok Muslim tapi kok kemudian ternyata kok tidak mencerminkan keyakinan sebagai seorang Muslim dalam tampilan amal. Nah, karena ternyata ada keterputusan antara akidah dengan amal tadi. Padahal tadi kan saya sampaikan keyakinan ini itu kemudian seharusnya mengantarkan kita pada mengambil informasi-informasi yang diberikan oleh Al-Quran ketika kita berpikir tentang hakikat segala sesuatu. Sampai kita bisa mendudukkan segala sesuatu itu dengan benar, sesuai dengan informasi yang diberikan. Pada saat itulah kita memiliki pola pikir Islami. Kita bertanya, saya mau mikir tentang bagaimana seharusnya manusia ini mengelola alam semesta ini. Boleh enggak hutan, sungai, laut itu dimiliki oleh perorangan, misalnya begitu. Itu ada jawabannya dalam Islam. Kalau misalkan barang tambang yang luar biasa kekayaannya, gunung yang kayak begitu, misalnya gunung emas kayak begitu, terus boleh dimiliki orang per orang. Jadinya adalah kita akan menyaksikan mereka yang merasa sanggup menguasai apa saja, kekayaan apa saja, maka dia akan berusaha menguasainya. Sementara orang-orang yang tidak punya kemampuan menguasainya, dia akan tersisih. Padahal secara fitrah faktanya manusia itu pasti ada orang-orang yang lemah. Pasti ada orang-orang yang cacat. Pasti ada kemampuan yang berbeda. Nah, kalau kemudian hidup manusia itu diatur ala hutan rimba yang terkuat, yang memangsa, maka pasti akan ada yang kelaparan di tengah ketika ada sebagian kecil orang yang dia itu mungkin Masya Allah sampai makan dengan itu satu ruangan itu dia sendiri. Dihidangkan untuk dia sendiri. Padahal di tempat lain ada yang ngantri kuda kencing supaya dia bisa minum. Ada yang bahkan dia itu masih hidup. Jadi Afrika itu kan, si sebelahnya itu ada burung bangkai yang sudah siap menunggu bangkainya si manusia yang hidup ini karena dia sudah sangat kurus lemah karena kelaparan selama nggak hanya berhari-hari tapi sampai bertahun-tahun. Kelaparan yang sifatnya massal. Kok bisa? Pasti ada yang salah. Ya, jadi di sini ada unsur tidak menjadikan keimanan tadi itu digunakan untuk membangun satu sisi membangun bangunan kepribadian dia, sisi yang lain tidak digunakan juga untuk membangun bangunan satu peradaban yang sedang diwujudkan di tengah masyarakat. Itu Bu Aini. Semoga bisa dipahami ya penjelasannya. Ya, gitu ya. Dari pertanyaan yang menyambung dari Mbak Oti Wahyuni, ini ada pertanyaan via YouTube, Ustazah. Ya, via YouTube dari Ibu Puji Umu Khair. Beliau bertanya, Afwan Ustazah mau nanya, ada yang mengatakan bahwa iman itu bagaikan tanaman yang harus disiram, dipupuk,
Nah, gimana caranya menyiram iman dan memupuk iman di zaman yang seperti sekarang ini? Ya. Oh, bagus, betul betul. Kalau mau diumpamakan, sebenarnya tanaman itu tadi, kalau mau dipreteli lagi, iman itu letaknya di akarnya, karena dia yang nanti akan memunculkan batangnya, daunnya. Kan daun itu tidak hidup dengan sendirinya. Batang itu juga tidak muncul dengan sendirinya, kan berawal dari akarnya. Maka bagaimana menyiramnya? Kalau Rasul menyampaikan al-imanu yazidu wa yankus, yazid bita'ah wa yankus bima'siyah. Iman itu naik turun. Iman itu kondisinya kalau manusia, keimanan manusia, bukan keimanan para nabi, bukan keimanan para rasul, keimanan manusia itu naik turun. Dia akan naik dengan ketaatan dan dia akan turun dengan kemaksiatan. Artinya, kalau kita ingin senantiasa hidup dalam suasana keimanan yang kuat, yang akan mendorong kita untuk terasa ringan, terasa mudah untuk mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka justru paksa dan biasakan melakukan ketaatan. Semakin taat, semakin mudah untuk mengulang ketaatan, membiasakan taat, dan itu akan semakin menguatkan keimanan kita, menggerakkan kita untuk ingin taat lagi. Tapi begitu kita putus siklus itu dengan melakukan maksiat, maka berputar siklus yang berkebalikan. Begitu maksiat dibiarkan, semakin malas beribadah, semakin malas untuk taat, malah lebih senang kepada maksiat, lebih senang untuk melakukan dosa-dosa. Semakin melakukan dosa-dosa, semakin jauh dari Allah, semakin tidak ada ruh suasana keimanan yang memudahkan dia, mengantarkan dia untuk taat, semakin jauh lagi dia, semakin maksiat lagi, semakin terpuruk lagi. Maka kalau mau kemudian memutus mata rantai itu, harus paksa. Stop maksiat, taubat maksiat, lakukan ketaatan. Nah, melakukan ketaatan ini, takorup kepada Allah itu, kalau kita dituntunkan oleh hadis, yang terbaik pertama adalah dengan menyempurnakan kewajiban. Semua kewajiban-kewajiban itu sempurnakan. Karena kewajiban itu memang bukan pilihan. Kewajiban itu kan memang harus diambil tanpa tapi dan tanpa nanti. Jadi harus lakukan kewajiban itu. Kemudian semua yang haram tinggalkan. Kalau sudah semua yang wajib dilakukan, semua yang haram ditinggalkan, maka kita naik ke level berikutnya. Kita bisa sampai kepada kualitas yang lebih dari sekedar itu, minimalnya itu melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu kualitas minimal seorang muslim harusnya kayak gitu. Tapi kita bisa lebih bagus lagi, suasana itu akan lebih terbangun lagi, semakin mudah kita untuk taat ketika kita tambah dengan melakukan nafilah, tambahan, amalan-amalan sunnah. Perbanyak melakukan amalan-amalan sunnah. Biasakan. Sudah sholat fardunya, tambah qobliyah, ba'diyahnya. Sholat fardunya dilakukan, tambah dengan duhanya, tambah dengan sholat malamnya, tambah dengan tilawatil Qur'annya. Membaca Qur'annya itu sudah sebuah kesunahan, tambah dengan memahaminya. Kan begitu. Jadi lakukan usaha terbaik untuk menambah, memperbanyak kesunahan. Lalu ditambah juga dengan berusaha sebisa mungkin meninggalkan atau mengurangi yang makruh. Makruh itu diperintahkan untuk ditinggalkan, tapi seandainya tetap dilakukan tidak berdosa. Artinya lebih utama kalau tidak kita lakukan, lebih utama kalau kita tinggalkan. Maka ambil keutamaan itu level kedua. Kita mengambil keutamaan untuk melaksanakan yang sunnah, kita mengambil keutamaan untuk meninggalkan yang makruh. Nah, kalau itu sudah, itu levelnya sudah bagus itu orang-orang tampilan seorang muslimah seperti itu. Apalagi kemudian ditambah dengan yang ketiga. Ini luar biasa, ini seperti para sahabat. Bahkan untuk amalan-amalan yang hukumnya mubah, itu kita diajarkan untuk memilih mana prioritas yang tepat. Mubah itu kan sebenarnya kan boleh. Boleh kita ambil, boleh tidak kita ambil. Boleh kita lakukan, boleh tidak kita lakukan. Nonton TV, baca koran, lihat sosmed, itu mubah.
Tapi kita akan mengambil kemubahan yang prioritasnya tepat. Yang tepat itu gimana? Sebisa mungkin membackup pelaksanaan yang wajib atau memudahkan kita meninggalkan yang haram atau memperbanyak kita melakukan kesunahan. Misalkan, oh saya tak baca koran, untuk apa? Karena saya ingin mengikuti berita yang terjadi di tengah masyarakat, untuk apa? Karena ini akan menambah informasi ketika saya menjelaskan bagaimana solusi Islam atas persoalan yang ada di masyarakat. Kaitannya dengan dakwah yang saya lakukan. Maka itu mubah tapi membackup yang wajib. Itu sudah pilihan sekali kalau seperti itu. Tidur, itu mubah. Makan, itu sebenarnya kan makan itu kan boleh begitu ya. Tidur itu juga boleh. Tapi bagaimana kemudian kebolehan itu kita ambil memang untuk menguatkan kita melaksanakan yang wajib atau yang sunnah. Jadi nggak tidur tuh gitu ya, cuman hanya ambil wajibnya tuh nggak kita tinggalkan, tapi banyak tidurnya, kan sayang. Pilih kemudian tidur itu cukup sampai menegakkan punggung, makan itu ya cukup untuk kemudian membuat kita bisa berkuat beribadah. Itu kalau sudah level begitu ya, 3 cara itu, insya Allah kita akan senantiasa ada dalam suasana keimanan yang kuat dan ketaatan kepada Allah. Begitu Bu Aini? Ya, alhamdulillah saja kita sudah ada di penghujung waktu. Jadi pembahasan kita itu menarik banget. Kita itu lagi ngomongin tentang fondasi dasar hidup kita. Insya Allah siapa yang berpegang teguh kepada syariat Islam, akidah Islam dalam hal ini, insya Allah hidup kita akan menuju kepada sebuah tujuan yang benar-benar kebahagiaan hakiki. Nah, tadi yang disebutkan dokter sebagai penutup pada sore hari ini, wajib harus dilakukan, sunnah itu diperbanyak, mubah dipilih-pilih, makruh hendaknya dihindari, dan tadi wajib haram dan sebagainya. Pastinya itu semua butuh lingkungan ya Ustazah, butuh komunitas, butuh kita itu nge-charger apa yang kita sebut dengan iman. Dan insya Allah sobat muslimah semua, di sore setiap hari Jumat ini, insya Allah ini adalah ikhtiar kita, ini adalah upaya kita untuk semakin mengokohkan iman itu ada di dalam dada kita. Paling enggak kalau di grup ini, di komunitas Muslimah Tangguh ini, insya Allah kita saling mengingatkan, insya Allah kita saling bertemu dalam kebaikan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di forum ini mampu mendongkrak keimanan kita sehingga jadi kuat. Jadi muslimah sekalian, alhamdulillah kita sudah melaksanakan apa yang menjadi agenda kita sore ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi bekal bagi sobat muslimah semua untuk menjalani kehidupan ini sampai kepada tujuan yang hakiki, yaitu jannah. Baik, Ustazah, terima kasih banget. Terima kasih jazakumullah khairan atas ilmu yang diberikan kepada kami semua. Mudah-mudahan sobat muslimah semua tetap menyimak, jangan lupa di tiap Jumat sore, dan menyimaknya di grup juga ya, karena nanti ID akan kita bagikan di situ. Baik, saya undur diri dan Ustazah juga undur diri. Kita ketemu lagi di Muslimah Tangguh episode keempat. Muslimah Tangguh, cerdas, mencerahkan, dan menginspirasi. Dari saya, Aini Syarif, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.